Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Yunia Satriafi. Seperti biasa kita akan masuk ke materi selanjutnya. Kalau kemarin kalian sudah bahas tentang min atau rata-rata, ada median nilai tengah, modus nilai yang paling sering muncul, dan sekarang masuk ke kuartil. Untuk kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang sudah urut menjadi 4 bagian yang sama. Nah, sebenarnya kuartil itu sama seperti median. Bedanya kalau median itu kita cuma membagi 2 bagian yang sama, jadi kita mengambil nilai tengahnya. Tapi kalau kuartil itu kita mengambil 4 bagian yang sama. Jadi nanti ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, di sini kuartil terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kuartil bawah, kuartil tengah, sama kuartil atas. Untuk yang pertama, kita bahas di data tunggal dulu seperti biasa. Untuk data tunggal, untuk N sama dengan ganjil. Ketika N-nya ganjil, berarti Q1-nya itu sama dengan X 1/4 N tambah 1. Terus untuk Q2-nya X 1/2 N tambah 1. Dan untuk X3-nya sama dengan X 3/4 dikali N plus 1. Nah, untuk N sama dengan genap, untuk mencari Q1-nya sama dengan X 1/4 N tambah 2. Q2-nya 1/2 X 1/2 N ditambah X 1/2 N tambah 1. Dan Q3-nya X 1/4 dikali 3N ditambah 2. Nah, di sini ada contoh. Tentukan kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga dari data berikut. Berarti yang ditanyakan itu adalah Q1, Q2, dan Q3-nya. Kita punya data nomor 1. Ada data 35, 62, 34, 72, 54, 47. Nah, ini kalian urutkan dulu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Diurutkan menjadi 22, 33, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7. N sama dengan 12. N itu adalah banyaknya data. Kalian data banyaknya angka dari 2 sampai 7 itu ada 12. Ada 12 angka, berarti N-nya itu 12. Nah, untuk mencari Q1-nya, karena dia genap, N sama dengan 12, berarti 12 itu masuk ke bilangan genap, berarti kita pakai Q1 sama dengan X 1/4 kali 12 tambah 2 sama dengan, nah 12 ini N ya kan, N tambah 2, N-nya itu 12, berarti 12 tambah 2 sama dengan 12 tambah 2, 14, berarti X 14/4. Nah, ini kalian sederhanakan lagi, kalian bagi 2 masing-masing, berarti 14 bagi 2 7, 4 bagi 2 2, berarti X 7/2. Nah, maka X7 itu adalah X antara X3 ditambah dengan X4. Berarti kalian lihat, nah 2 itu sebagai X1, X2, nah 3 itu sebagai X3, X4-nya juga 3. Nah, berarti karena kita butuhnya X3 dan X4, berarti kita ambil X3-nya itu 3 dan X4-nya itu adalah 3. Berarti setengah dikali 3 tambah 3 sama dengan, nah 3 tambah 3 6, 6 sama 2 boleh kalian coret, dapat hasilnya 3. Itu untuk Q1. Sedangkan untuk Q2, karena dia genap, berarti setengah dikali X 1/2 N. N-nya itu kan 12. Berarti kalian tulis di sini 12 ditambah X 1/2, 12 tambah 1 sama dengan, nah ini boleh kalian coret, jadi 2 sama 12 dapat hasilnya 6. Nah, ini kalian jumlahkan dulu, kalian coret dulu, 2 sama 12 dapatnya 6. Kemudian kalian jumlahkan ke 1. Jadi jangan dijumlahkan dulu baru dibagi, tapi kalian kali dulu nih, kalian bagi, habis itu baru kalian jumlahkan. 6 ditambah 1 jadi 7. Nah,
Berarti jadinya X5 nya itu 4, X6 nya itu 4, X7 nya itu 4. Berarti karena X6 nya ini 4, X7 nya 4, jadinya setengah dikali 4 tambah 4. 4 tambah 4 8, 8 dikali setengah jadinya 4. Oke, untuk yang kuartil ketiga, Q3 sama dengan X1/4 3N. N-nya 12, berarti 3 dikali 12 ditambah 2 sama dengan 3 kali 12 36 ditambah sama 2 38 38/4. Nah, ini juga kalian sederhanakan, masing-masing dibagi 2 jadi X 19/2. 19 itu adalah X9 ditambah sama X10. Jadi X9 itu ada 5 dan X10 itu ada 6. Berarti jadinya setengah dikali 5 tambah 6. 5 tambah 6 11, 11 dibagi 2 5,5. Berarti kuartil 3-nya 5,5. Paham sampai sini? Nah, untuk yang nomor 2, kita punya data 8, 12, 7, 15, 13, 9, 15, 11, 8, 10, 9, 13, 15. Nah, ini sama juga, kalian urutkan dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini dapat 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 15, 15, 15. Nah, N-nya sama dengan 13. N itu kalian hitung dari 7 sampai 15 ada berapa angka? Ada 13, berarti 13 itu termasuk bilangan ganjil. Karena ganjil berarti Q1-nya sama dengan X1/4 N tambah 1. Sedangkan N-nya itu adalah 13. Jadi 1/4 13 tambah 1. 13 tambah 1 14, 14 dibagi 4. Sederhanakan, masing-masing dibagi 2 jadinya X7/2. Berarti di sini setengah X3 ditambah X4. X3 itu ada 8 dan X4 itu ada 9. Berarti kalian jumlahkan 1/2 dikali 8 tambah 9. Jadinya 17 dikali 1/2 sama dengan 8,5. Nah, untuk yang Q2-nya X1/2 dikali N tambah 1. N-nya 13. Berarti setengah kali 13 tambah 1. 13 tambah 1 kan 14. 14 dibagi 2 dapatnya X7. Nah, di sini X7-nya itu ada 11. Berarti hasilnya sama dengan 11. Untuk X3-nya, untuk Q3-nya X3/4 dikali N tambah 1. Berarti N-nya 13. Kalian masukin di sini 3/4. 13 tambah 1 sama dengan 13 tambah 1. Kalian jumlahkan dulu, setelah itu baru kalian kalikan. Didapat hasilnya 42/4. Nah, ini juga kalian sederhanakan. Jadinya 21/2. 21/2 itu adalah X10 ditambah sama X11. X10-nya itu di sini ada 13, X11-nya itu ada 15. Berarti 13 tambah 15 dibagi 2. Jadi hasilnya 28 dibagi 2 sama dengan 14. Itu untuk yang data tunggal. Jadi data tunggal itu ada 2, ada N-nya ganjil dan ada N-nya genap. Nah, untuk yang kedua, kita masuk ke kuartil data kelompok. Karena ada 3, jadi dia ada Q1. Q1 sama dengan TB ditambah P dikali 1/4 N dikurang FK per F. Letak Q1-nya sama dengan 1/4 N. Untuk Q2-nya TB ditambah P dikali 1/2 N dikurang FK per F. Letak Q2-nya 1/2 N. Untuk Q3 TB sama dengan TB ditambah P dikali 3/4 N dikurang FK per F. Untuk letak Q3-nya sama dengan 3/4 N.
Sebenarnya rumusnya sama, cuman bedanya di sininya aja ya. Kalau Q1 itu 1/4N, Q2 itu 1/2N, Q3 itu 3/4N. Jadi bedanya di sininya aja nih yang saya lingkarin. Nah, I, kuartil ke I. TB itu tepi bawah. Ingat tepi bawah itu selalu dikurang dengan 0,5. P-nya itu panjang kelas, N-nya itu banyaknya data, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas interval. Jadi kalian ngambil FK-nya itu bukan FK yang di interval itu, tapi di kelas sebelumnya. Terus untuk F frekuensi kelas. Contoh, tentukan Q1, Q2, Q3 dari data berikut. Kita punya data nih, di sini ada data tinggi badan. Tinggi badan dari 140 sampai 144, ini frekuensinya ada 4. 145 sampai dengan 149 frekuensinya ada 12 dan seterusnya. Jawab. Awalnya kita punya data ini, tinggi badan dan frekuensi. Nah, ini kalian jumlahkan dulu frekuensinya. Jadi 4 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 6. Dapat hasilnya 40. 40 ini dia sebagai N. Jadi N-nya sama dengan 40. Kemudian kalian bikin tabel lagi untuk FK dan data ke sekian, ke N. FK itu caranya sama kayak median. FK itu kalian jumlahin. Pertama kalian tulis dulu 4 di sini, bilangan pertama. Kemudian 4 ditambah sama 12, hasilnya 16. 16 ditambah 8, hasilnya 24. 24 ditambah 10, 34. 34 ditambah 6, 40. Jadi FK itu kalian jumlahin dari atas sampai dengan ke bawahnya. Karena FK-nya 4, berarti di sini data ke 1 sampai ke 4. FK-nya 16, berarti data ke 5 sampai dengan data ke 16. FK-nya 24, berarti data ke 17 sampai dengan data ke 24. FK-nya 34, berarti dari 25 sampai dengan 34. FK-nya 40, dari 35 sampai dengan ke 40. Nah, kemudian karena kalian disuruhnya Q1 dulu, berarti Q1 itu sama dengan 1/4N. N-nya itu kan tadi 40. Nih, berarti kalian cari dulu letak Q1-nya, 1/4 dikali 40. Coret kan, dapat hasilnya 10. Nah, berarti kalian ambil data ke 10. Ini ada data dari 1 ke 4, data dari 5 sampai 16. Berarti data ke 10 ada di sini. Data ke 10 ada di antara 5 sampai dengan 16. Berarti yang kalian perhatikan itu adalah kolom dari si data itu. Nih, yang kalian lihat tabelan di sini nih. Karena data ke 10 ada di sini. Nah, untuk kelasnya, untuk TB-nya, kalian selalu pakai yang pertama sini, bukan yang belakang, tapi selalu pakai yang di pertama. Namanya tepi bawah, berarti yang di pertama. Kalau tepi atas baru kalian pakai yang kedua. Nah, berarti TB-nya itu di sini 145. Harus dikurang dengan si 0,5 kan. Berarti 145 dikurang dengan 0,5, jadi hasilnya 144,5. Kemudian ada P. P itu panjang kelas. Dari 145 ke 149 itu intervalnya 5. 145, 146, 147, 148, 149. Jadi 145 dan 149 itu kalian hitung P-nya. Jadi masuk P-nya itu 5. Untuk FK itu frekuensi kumulatif di kelas sebelumnya. Jadi kalau di sini frekuensi kumulatifnya 16, berarti kalian ambil yang sebelumnya. Di sini berarti FK-nya 4. Nah, untuk frekuensinya baru kalian ambil di frekuensi kelasnya. Yang ini 12. Oke, nah setelah itu baru kalian masukkan ke rumus Q1-nya. Q1 sama dengan TB ditambah P dikali 1/4N dikurang FK per F.
Masukkan TB-nya 144,5 tambah P-nya 5, 1/4 N-nya 40 dikurang FK-nya 4/12 untuk frekuensi. Nah, ini kalian selesaikan di dalam kurung dulu. Ini boleh kalian coret 4 sama 40 dapat 10. 10 dikurang 4/12 berarti jadinya 144,5 ditambah 5 dikali 10 kurang 4 6 berarti 6/12. Kemudian 5 nya ini kalian kalikan dengan si 6. 5 kali 6 30, 30/12 berarti 144,5 ditambah 2,5 berarti hasilnya 147. Berarti Q1 nya 147. Kemudian untuk Q2 nya, Q2 itu letak Q2 nya sama dengan 1/2 N. N nya kan tadi 40 ya. 1/2 dikali 40, coret kan, dapat hasilnya 20. Nah, berarti kalian ambil data ke 20. Nah, di sini kalau misalkan kalian mau lihat, data ke 20, kalian ambil data ke 20. Nah, kalian lihat lagi tabel yang udah tadi kalian buat nih di sini nih. Data ke 20 itu berarti ada di antara 17 dan 24. 17 sampai 24 berarti ada di situ. Nah, ini yang saya biruin, ini adalah data ke 20 di sini ya. Data ke 20 berarti kalian perhatikan di tabel yang saya lingkarin biru. Nah, data ke 17 sampai 24 berarti data ke 20 ada di sini kan. Nah, berarti TB-nya itu 150, frekuensinya 8, dan FK-nya bukan 24 ya, tapi 16. Ingat FK itu diambil kelas sebelumnya. Berarti FK-nya itu 16. Nah, kemudian kalian baru balik lagi. Ambil data ke 20. Nah, tadi TB-nya 150 dikurang 0,5 jadi 149,5. Panjang kelasnya 5. FK-nya 16, frekuensinya 8. Nah, kemudian baru kalian masukkan ke Q2. Q2 sama dengan TB ditambah P dikali 1/4 N dikurang FK per F. Berarti TB-nya 149,5, P-nya 5, 1/2 ini 1/2 ya. 1/2 dikali N-nya 40 dikurang FK-nya 16 per F-nya 8. Berarti jadinya 2 sama 40 bisa kalian coret, dapat 20 dikurang 16/8. Jadi 149,5 ditambah 5 dikali 4/8. Nah, ini kalian kalikan dulu 5-nya dengan 4. 5 kali 4 20, berarti 20/8. 149,5 20 dibagi 8 2,5 jadi 152. Itu untuk Q2-nya. Kemudian untuk Q3-nya, letak Q3 itu sama dengan 3/4 N. N-nya 40 berarti 3/4 dikali 40. Nah, ini 4 sama 40 boleh kalian coret. Dapatnya kan 10. Nah, 3 dikali 10 berarti 30. Berarti kalian ambil data ke 30. Nah, ini kita balik lagi ke tabel yang sebelumnya. Ambil data ke 30. Berarti kita buka lagi iniannya. Tabelnya itu ada di sini. Nah, data ke 30 itu ada di antara sini kan, 25 sampai 34. Data 25 sampai dengan 34 berarti di antara data ini tuh ada data ke 30. Berarti
kita perhatikan tabel yang ini tabel yang saya kuningin ya. Ini data di 30, data di 30 ada di sini nih ya, saya kuningin semuanya. Nah, berarti jadinya TB-nya itu 155. Ini kalian ambil ini 155, frekuensinya 10, FK-nya bukan 34 tapi 24 kelas sebelumnya. Berarti TB-nya kita lagi, tadi TB-nya 155 dikurang dengan 0,5 jadinya 154,5. P-nya sama dengan 5, FK-nya 24 dan F-nya 10. Kemudian kalian masukkan ke Q3-nya. Q3 sama dengan TB ditambah P 3/4N dikurang FK per F. TB-nya 154,5, P-nya 5 ditambah 5 dikali 3/4 dikali N-nya 40 dikurang FK-nya 24 per F-nya 10 sama dengan 154,5 ditambah 5. Nah, ini kalian coret 4 sama 40 dapat 10. 10 kali 3 30 dikurang sama 24. Kemudian 154,5 ditambah 5 dikali 30 kurang 24 6, berarti 6/10. Kemudian kalian kalikan dulu 5 dengan 6. 154,5 ditambah 30/10. 30/10 itu dapat 3, berarti jadinya 154,5 ditambah 3 jadinya 157,5. Seperti itu untuk Q3-nya. Jadi walaupun di data kelompok dia tetap dicari untuk Q1, Q2 dan Q3. Ingat kalau untuk Q1 itu 1/4N, Q2 itu 1/2N dan Q3-nya itu adalah 3/4N. Itu yang membedakannya di situ untuk data kelompok. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau kalian mau bertanya silahkan kalian tulis di kolom komentar di Classroom kalian, atau kalian boleh WA saya, atau kalian boleh kirim email ke saya. Silahkan ditonton dulu videonya, budayakan nonton dulu baru kalian bertanya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat buat kalian ya. Semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.